Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini Selasa 30 Januari 2024, saya Pendeta John Patar Situmeang, Gembala Sidang GKO Ranca Ekek, mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Ulangan 18 ayat 16 dengan tema Dengar Perantara Kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Sang Pemilik kehidupan, kami bersyukur kepadamu sepanjang malam boleh kami lewati dalam pengawasan, penyertaan-Mu, hingga pagi ini kami kuat dalam kekuatan kuasa-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami memberi diri untuk belajar firman-Mu. Kami menyerahkan hati dan pikiran kepada Roh-Mu yang kudus, yang bekerja dengan hebatnya, sehingga kami memahami isi hati-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Kita akan mempelajari ayat ini dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kepada siapakah ditujukan permintaan umat itu? Jawabannya adalah kepada Tuhan Allah. Pertanyaan yang kedua, di manakah permintaan itu diungkapkan? Jawabannya adalah di Gunung Horeb. Pertanyaan yang ketiga, kapan permintaan itu diungkapkan? Jawabannya pada hari perkumpulan. Pertanyaan keempat, apa isi permintaan umat itu? Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, yang dimaksud di sini adalah waktu Tuhan memberikan Taurat dari Gunung Horeb, atau lebih dikenal Gunung Sinai. Ketika seluruh bangsa melihat guruh dan kilatan petir dan bunyi sangkakala dan gunung yang berasap, maka bangsa itu menjadi takut dan gemetar. Lalu mereka berdiri jauh dan berkata kepada Musa, "Berbicaralah kepada kami, dan kami akan mendengarkan. Tetapi jangan biarkan Allah berbicara kepada kita, nanti kita mati." Keluaran 20 ayat 18-19. Karena Tuhan datang ke gunung dengan cara yang begitu menakutkan, orang-orang tidak ingin mendekati Tuhan. Namun mereka ingin Musa menjadi perantara mereka untuk datang dan memberitahu mereka apa yang telah Tuhan katakan. Dapat disimpulkan, umat manusia menginginkan seorang nabi di Gunung Sinai untuk mengungkapkan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga memakai Nabi Musa untuk melakukan hal tersebut. Sebab seorang nabi berbicara dari Tuhan kepada umat. Sebagai puncak dari perkenanan itu, melebihi apa yang mampu mereka pinta atau bayangkan. Dalam kegenapan waktu, Sang Firman itu sendiri menjadi daging, datang dalam kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, bukan seperti di Gunung Sinai, penuh dengan keagungan dan kedahsyatan,
melainkan penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah sebagai jawaban atas permintaan orang-orang yang dicekam ketakutan oleh hukum Taurat, Allah menjanjikan penjelmaan anaknya, yaitu Yesus Kristus, sekalipun hal itu jauh dari pikiran orang-orang yang mengajukan permintaan itu. Dari nas firman Tuhan di pagi ini kita belajar, yang pertama, umat Israel menginginkan seorang nabi untuk memberitahu mereka apa yang telah Tuhan katakan, dan untuk mengungkapkan kehendak Tuhan untuk mereka lakukan. Yang kedua, umat masa kini yang menerima Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, yang mana Dia adalah firman yang telah menjadi manusia, hendaknya tetap setia mendengar firman-Nya, baik melalui hamba-Nya yang diurapi ataupun secara pribadi. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada siapa saja yang kita jumpai dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini, agar mereka tetap setia membaca dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk firman-Mu di pagi ini. Kami mau belajar tekun mendengar firman-Mu, baik dari hamba-Mu maupun kami sendiri yang mau membuka Alkitab untuk dibaca, direnungkan, maupun dilakukan dalam kehidupan. Di pagi ini kami mohon kepadamu Bapa, agar Engkau menuntun kami dalam melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, dan kami membuka hati untuk menerima berkat dari-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.